berganti. Bukan hanya provokasi, bahkan Gerpol pun itu dilakukan banyak hal untuk kemudian apa yang Nana bilang tadi ini bagaimana nggak jadi. Jadi tentu kalau kita berpikir pada standpoint mencari perbedaan, kami tidak akan duduk bersama. Perbedaan terlalu banyak. Pak sudah sampaikan. Harusnya PKS dan Demokrat yang merayu kami untuk mendukung Anies Baswedan. Kenapa begitu? Iyalah, sekarang posisinya kalau yang berbicara perubahan, yang paling representatif adalah PKS dan Demokrat karena mereka di luar pemerintahan. Ini hari ini dengan siapa nih yang platform kami perubahan. Lalu sosok seperti apa nih nanti yang bisa membantu berkolaborasi bersama dengan kami bertiga ini, partai bertiga ini dan juga dengan capresnya misalnya Mas Anies ini ya, yang saling melengkapi sehingga pemerintahan nanti kuat jika memang kami dipercaya oleh rakyat Indonesia menang di pemilu 2024. Pertanyaan saya kontestasi dia teruji ya di lapangan secara kapasitas memimpin, dia juga punya 10 tahun memimpin itu dengan sukses. Artinya kami memandang di PKS ini kita punya kader bagus nih, mau nggak dibahas, mau nggak nih kita tawarkan ke Demokrat, kita tawarkan ke Nasdem, kita tawarkan ke Mas harga mati Anies. Ya kita akan diskusikan. Ini kan amanah, namanya amanah kan harus disampaikan, diperjuangkan. Ya, saya ingin meng-highlight 3 hal. Selama lem perekatnya itu ada Anies Baswedan dan namanya Koalisi Perubahan, apapun judul cawapresnya, kok rasa-rasa iman politik 3 partai ini akan solid. Apalagi mereka kan selalu bilang equal partnership. Jadi ya soal cawapres itu urusan nanti, urusan elit, urusan majelis tinggi dan seterusnya. Itu kuncinya lem perekatnya. Yang kedua, saya ingin melihat apa yang disebut oleh Anies Baswedan 3 kriteria cawapres. Nah, Demokrat sama PKS ini imbang. Misalnya dari segi nilai tambah elektabilitas, kalau melihat angka statistik tentu AHY. Diisukan gabung ke Koalisi Perubahan dukung Anies Capres 2024, PKB menjawab demikian. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB diisukan bakal bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, di mana diketahui Koalisi Perubahan merupakan poros yang dinamakan elit, yakni terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat. Namun isu yang beredar tersebut dijawab langsung oleh elit PKB. Hal ini dibantah oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Saiful Huda seperti yang dikutip dari Viva Rabu 4 Januari 2023. Dalam bantahan isu tersebut, Saiful Huda menegaskan sampai saat ini PKB masih bersama dengan Gerindra dalam membangun koalisi. Bahkan Saiful Huda tegaskan kembali pihaknya belum ada sikap politik untuk pindah ke poros lain. PKB sampai hari ini solid dengan Gerindra, belum ada opsi koalisi dengan yang lain, ujar Saiful Huda, seperti yang dikutip dari Viva, Rabu 4 Januari 2023. Tak hanya Saiful Huda saja yang menerpa isu PKB bergabung dengan Koalisi Perubahan itu, Ketua DPP PKB, Daniel Johan juga menyampaikan hal yang sama. Dia tegaskan PKB masih bersama dengan Gerindra dalam ikatan koalisi. Namun untuk isu gabung ke Koalisi Perubahan, ia menyebut baru kasak kusuk saja. Terikat koalisi dengan Gerindra. Kedua pentolan parpol itu yakni Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar resmi mendeklarasikan koalisi di Sentul, Bogor pada 3 Agustus 2022 lalu. Namun, meski sudah berkoalisi beberapa bulan, Gerindra dan PKB juga tak kunjung deklarasikan capres dan cawapres untuk 2024. Dari elektoral syarat presidensial threshold, koalisi Gerindra PKB sudah cukup bisa mengusung paket capres-cawapres. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Majelis Suro PKS, Sohibul Iman berkomentar soal itu. Dalam komentarnya, mantan Presiden PKS itu mengaku belum tahu soal kabar PKB akan bergabung. Akan tetapi ia katakan bila PKB benar bergabung atau merapat, maka pihaknya siap menyambut. Saya tidak tahu tentang berita tersebut, tapi kalau itu benar, tentu kami welcome, ujar Sohibul Iman seperti yang dilansir dari Viva Rabu 4 Januari 2023. Seperti diketahui, Koalisi Perubahan merupakan poros yang dinamakan elit, yakni terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat. Di samping itu, Sohibul Iman juga katakan sampai saat ini, tim kecil dari Nasdem, PKS, dan Demokrat belum ada pembicaraan serius terkait kabar PKB akan bergabung.
Sampai saat ini kami bertiga secara formal belum mendapatkan pengajuan PKB untuk bergabung, ujarnya. Sebelumnya diketahui elit Nasdem juga tanggapi isu yang mencuat tersebut. Hal itu langsung ditanggapi Wakil Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Willy Aditya akan menyambut baik isu PKB bergabung ke Koalisi Perubahan. Willy tidak mempermasalahkan jika PKB bergabung dengan Nasdem, sebab partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar alias Caimin itu adalah saudara lama dan menjadi teman koalisi selama 2 kali pilpres. Tentu ini suatu hal yang menyenangkan, suatu hal yang menggembirakan ketika frekuensinya bisa bertemu dengan figur Mas Anies, ungkap Willy Aditya di Gedung DPR Jakarta Pusat Senin 2 Januari 2023. Semakin banyak partai yang bergabung, maka semakin lebih bagus. Dan kalau bergabung, PKB itu total 200 lebih kursinya, tambah anggota DPR itu. Diketahui Nasdem memiliki 59 kursi di parlemen, kemudian Partai Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, dan PKB 58 kursi. Menurut Willy, bakal capres Nasdem Anies Baswedan tidak akan kesulitan memilih bakal cawapresnya jika PKB bergabung sebab pilihan calon akan semakin terbuka. Tentu nanti kita dudukkan bersama-sama siapa yang akan mendampingi Mas Anies. Tentu harus dicari win-win solutionnya, pungkasnya.